Halo, perkenalkan kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya Sahibudara Jati Rafia dengan nomor NIM belakang 156. Saya Nasya Paramita Putri Hadi dengan nomor NIM belakang 159. Saya Farah Satria Nugraha dengan nomor NIM 103. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai aplikasi turunan fungsi. Sebab yang akan kami bahas adalah yang pertama, titik kritis, yang kedua, titik ekstrim, dan yang ketiga, titik L. Titik kritis fungsi. Titik kritis adalah titik dalam domain fungsi di mana fungsi tersebut tidak dapat didiferensialkan atau nilai turunannya sama dengan 0. Cara menentukan titik kritis ada 3. Yang pertama, titik stasioner. Yang kedua, titik singular. Yang ketiga, titik ujung. Titik stasioner atau f(x) sama dengan 0. Titik stasioner memiliki pengertian yaitu titik di mana fungsi berhenti, berubah, naik atau turun pada titik tersebut. Titik stasioner dapat dicari dengan menggunakan turunan pertama, di mana nilai fungsi dari titik stasioner harus sama dengan 0 atau f(x) sama dengan 0. Ketahui dari soal fungsi x sama dengan 2x,3 plus 3x kuadrat min 12x plus 7 dengan interval min 4,4. Diturunkan menjadi f(x) sama dengan 6x kuadrat plus 6x min 12. Karena titik stasioner f(x) sama dengan 0, maka 6 menjadi 6x kuadrat plus 6x min 12 sama dengan 0. Kemudian disederhanakan dibagi 6 menjadi x kuadrat plus x min 2 sama dengan 0. Kemudian difaktorkan x min 1 dan x plus 2 sama dengan 0. X min 1 menjadi x sama dengan 1 dan x plus 2 menjadi x sama dengan min 2. Kemudian menentukan y dari fungsi pertama, fungsi fx. Fungsi awal, fx diketahui fx sama dengan 2x,3 plus 3x kuadrat min 12x plus 7. Kemudian fungsi awal disubstitusikan x-nya disubstitusikan dengan 1. F1 sama dengan 2 kali 1,3 plus 3 kali 1,2 min 12 kali 1 plus 7 sama dengan 2 kali 1 plus 3 kali 1 min 12 plus 7 sama dengan 0. Kemudian F disubstitusikan min 2. F min 2 sama dengan 2 kali min 2 pangkat 3 plus 3 kali min 2 pangkat 2 min 12 kali min 2 plus 7 sama dengan 2 kali min 8 plus 3 kali 4 plus 24 plus 7 sama dengan min 16 plus 12 plus 24 plus 7 sama dengan 27. Jadi, titik stasioner dari fungsi tersebut adalah 1,0 dan min 2,27, di mana 1,0 merupakan titik maksimum lokal dan min 2,27 merupakan titik minimum lokal. Nah, kemudian gambar kurva fungsi stasioner seperti ini. Untuk mencari titik fungsi stasioner, pertama-tama kita menginput fx pada GeoGebra. Kita memasukkan if dalam kurung interval dengan intervalnya min 4 kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan 4, fungsi x-nya 2x pangkat 3 plus 3x kuadrat min 12x plus
plus 7. Lalu enter. Selanjutnya, kita input ekstremum F di GeoGebra. Lalu, menghasilkan dua titik stasioner sesuai dengan soal yang sudah kita bahas sebelumnya, di mana A merupakan titik stasioner yang terletak pada min 2,27 yang bisa disebut maksimal lokal, dan B 1,0 yang bisa disebut minimal lokal. Next, yang kedua, titik singular. Titik singular yaitu suatu titik C dalam suatu sel di mana f aksen tidak ada. Diketahui dari soal fx sama dengan 2x sama 3 plus 3x kuadrat min 12x plus 7. Kemudian diturunkan f aksen x sama dengan 6x kuadrat plus 6x min 12. Kemudian f aksen x disubstitusikan dengan 0. Jadi f aksen 0 sama dengan 6 kali 0 pangkat 2 plus 6 kali 0 min 12 sama dengan 0 plus 0 min 12. F aksen 0 sama dengan min 12. Jadi fungsi di atas tidak memiliki titik singular. Kemudian C, titik ujung. Titik ujung adalah titik yang berada pada ujung atau akhir kurva suatu fungsi. Ditemukan interval min 4 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 4. Kemudian dicari X sama dengan min 4 dan X sama dengan 4. Kemudian kita mensubstitusikan X pada fungsi X sama dengan 2X pangkat 3 plus 3X pangkat 2 min 12X plus 7. Kita mencari F min 4 sama dengan 2 dikali min 4 pangkat 3 plus 3 kali min 4 pangkat 2 min 12 kali min 4 plus 7 sama dengan 2 dikali min 64 plus 3 dikali 16 dan 48 plus 7 sama dengan min 128 plus 48 plus 48 plus 7 sama dengan min 25. Kemudian kita mencari F sama dengan 4 sama dengan 2 dikali 4 pangkat 3 plus 3 kali 4 pangkat 2 min 12 kali 4 plus 7 sama dengan 2 dikali 64 ditambah 3 dikali 16 min 48 plus 7 sama dengan 128 plus 48 min 48 plus 7 sama dengan 135. Jadi, fungsi tersebut memiliki titik ujung min 4, min 25 yang merupakan titik minimum global dan 4,135 yang merupakan titik maksimum global. Titik minimum global adalah titik yang memiliki nilai terendah atau minimum pada kurva suatu fungsi. Titik maksimum global adalah titik yang memiliki nilai tertinggi maksimum pada kurva suatu fungsi. Berikut adalah grafik fungsi titik ujung. Kemudian kami sajikan grafik fungsi titik ujung. Pertama-tama, kita menginput if dalam kurung, kita masukkan intervalnya yaitu min 4 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 4, koma. Selanjutnya kita masukkan fx-nya yaitu 2x pangkat 3 plus 3x pangkat 2 min 12x plus 7. Kemudian untuk mencari titik minimum global, kita perlu mensubstitusikan min 4 pada fx-nya menjadi f dalam kurung min 4. Untuk mencari titik maksimum global, kita mensubstitusikan 4 pada fx-nya menjadi f dalam kurung
4. Kemudian kita temukan titiknya, yaitu dalam kurung min 4, min 25 dan dalam kurung 4,135. Kemudian kita menghasilkan titik A, di mana min 4, min 25 merupakan titik minimum global. Dan titik B, 4,135 merupakan titik maksimum global. Yang kedua, titik ekstrim. Titik ekstrim dalam fungsi matematika adalah titik-titik di mana nilai fungsi mencapai nilai maksimum atau minimum dalam suatu interval atau domain tertentu. Macam-macam titik ekstrim. Yang pertama, ekstrim maksimum, di mana f turunan kedua x lebih dari 0. Maka kurva cekung atas. Yang kedua, ekstrim minimum, di mana f turunan kedua x kurang dari 0. Maka kurva cekung bawah. Titik minimum global adalah titik yang memiliki nilai terendah dan atau minimum pada kurva suatu fungsi. Titik maksimum global adalah titik yang memiliki nilai tertinggi atau maksimum pada kurva suatu fungsi. Minimum lokal adalah titik nilai terendah yang dapat dicapai oleh suatu fungsi dalam suatu wilayah terbatas, tetapi tidak selalu menjadi nilai minimum terendah di seluruh domain fungsi tersebut. Yang ketiga, titik maksimum lokal adalah titik nilai tertinggi yang dapat dicapai oleh suatu fungsi dalam suatu wilayah terbatas, tetapi tidak selalu menjadi nilai maksimum tertinggi di seluruh domain fungsi tersebut. Berikut kami sajikan gambar hasil akhir dari titik ekstrim, di mana titik A merupakan titik maksimum lokal, titik B merupakan titik minimum lokal, titik C yang merupakan titik minimum global, dan titik D merupakan titik maksimum global. Yang ketiga, titik belok. Titik belok adalah suatu titik pada grafik suatu fungsi di mana fungsi tersebut kontinu pada titik itu dan kecekungan grafik fungsi berubah pada titik itu. Artinya, fungsinya berubah dari cekung ke bawah menjadi cekung ke atas atau sebaliknya. Dengan kata lain, titik di mana laju perubahan kemiringan lereng dari naik ke turun atau sebaliknya disebut titik belok. Cara menentukan titik belok ada 3. Yang pertama, mencari kemonotonan fungsi. Yang kedua, mencari kecekungan fungsi. Yang ketiga, dengan cara mensubstitusikan nilai x yang didapat dari f turunan kedua x sama dengan 0 pada fungsi awalnya. Selanjutnya adalah kemonotonan fungsi. Suatu fungsi dapat mengalami monoton naik atau monoton turun pada interval tertentu. Kemonotonan suatu fungsi pada interval tertentu dapat diketahui berdasarkan turunannya. Suatu fungsi dikatakan monoton naik pada interval L jika fungsi turunan pertama dari x lebih dari 0 untuk semua x pada interval L. Suatu fungsi dikatakan monoton turun pada interval L jika fungsi turunan pertama dari x kurang dari 0 untuk semua x pada interval L. Selanjutnya, kecekungan fungsi. Misalkan f terdiferensialkan pada selang buka L, grafik f akan cekung ke atas pada L jika f turunan pertama naik pada selang tersebut, dan akan cekung ke bawah pada L jika f turunan pertama turun pada selang tersebut. Dalam fungsi grafik, terdapat 2 jenis kecekungan. Cekung ke atas jika suatu kurva terbuka ke atas atau membengkok ke atas hingga membentuk seperti cangkir, maka dikatakan cekung ke atas atau cembung ke bawah. Jika f turunan kedua lebih besar 0, maka fungsinya cekung ke atas. Cekung bawah, jika suatu kurva melengkung ke bawah atau menyerupai topi, maka disebut cekung ke bawah atau cembung ke atas.
Jika f turunan kedua dari x kurang dari 0, maka fungsinya cekung ke bawah. Contoh soal dan pengerjaan mengenai titik belok. Diketahui fx sama dengan 2x pangkat 3 plus 3x kuadrat min 12x plus 7. Kita cari turunan pertamanya yaitu 6x pangkat 2 plus 6x min 12. Kemudian kita cari turunan keduanya yaitu 12x plus 6. Untuk mencari titik belok, maka fungsi turunan keduanya harus sama dengan 0. Jadi 12x plus 6 sama dengan 0, 12x sama dengan min 6, x sama dengan min 6 per 12 sama dengan min 1 per 2. Kemudian kita menentukan titik x dan y dari fx. Kita sudah mengetahui x sama dengan min 1 per 2, kemudian kita mensubstitusikan min 1 per 2 pada fungsi awal. Menjadi 2 dikali min 1 per 2 pangkat 3 ditambah 3 dikali min 1 per 2 pangkat 2 dikurangi 12 dikali min 1 per 2 plus 7 dengan hasil akhir 13,5. Jadi fungsi tersebut memiliki titik belok pada min 1 per 2, 13,5. Kemudian contoh soal dan pengerjaan mengenai kecekungan suatu fungsi. Diketahui fx sama dengan 2x pangkat 3 plus 3x pangkat 2 min 12x plus 7. Turunan pertamanya 6x pangkat 2 plus 6x min 12. Kemudian kita cari turunan keduanya menjadi 12x plus 6. Suatu fungsi dikatakan memiliki kecekungan atas apabila fungsi turunan kedua dari x lebih dari 0. Maka 12x plus 6 lebih dari 0, x lebih dari min 1 per 2. Dikatakan cekung ke bawah apabila fungsi turunan kedua dari x kurang dari 0. Maka 12x plus 6 kurang dari 0, x kurang dari min 1 per 2. Kemudian kita uji turunan kedua menggunakan fungsi turunan kedua dari x sama dengan 12x plus 6. Selanjutnya kita substitusikan dengan angka 1 dan min 1 dari turunan kedua tersebut. Fungsi turunan kedua 1 sama dengan 12 dikali 1 plus 6 dengan hasil 18. Kemudian kita substitusi dengan min 1. Jadi 12 dikali min 1 plus 6 sama dengan min 6. Kemudian terdapat gambar yang saya tampilkan, terdapat cekung bawah dan cekung atas. Cekung atas terdapat pada interval min 1 per 2 kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan tak hingga. Kemudian untuk cekung bawah terdapat pada interval min tak hingga kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan min 1 per 2. Kemudian contoh soal dan pengerjaan mengenai kurva naik dan turun suatu fungsi. Kurva naik apabila fungsi turunan pertama dari x lebih dari 0, kurva turun f aksen x kurang dari 0. Diketahui fungsi turunan pertama dari x sama dengan 6x pangkat 2 plus 6x min 12. Kemudian kita menggunakan uji fungsi turunan pertama lebih dari 0. 6x pangkat 2 plus 6x min 12 lebih dari 0. Selanjutnya kita sederhanakan dibagi 6 menjadi x pangkat 2 plus x min 2 lebih dari 0. Selanjutnya kita faktorkan menjadi x min 1 dikali x plus 2. X sama dengan 1 atau x sama dengan min 2. Kemudian kita menggunakan uji titik dengan f aksen x. Kita substitusi dengan titik 0, 2, dan min 3. F aksen x sama dengan 0 menghasilkan akhir min 12, untuk f aksen 2 menghasilkan 24 dan f aksen min 3 menghasilkan 24. Kemudian saya tampilkan suatu gambar dan dapat disimpulkan menjadi fungsi tersebut memiliki kurva naik pada x kurang dari min 2 dan x lebih dari 1. Kemudian memiliki kurva turun pada interval min 2 kurang dari x kurang dari 1.
Untuk mencari titik belok, kecekungan, dan kemonotonan, pertama-tama kita menginput fx pada GeoGebra. Kita masukkan if dengan interval min 4 kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan 4, koma fungsi x-nya 2x pangkat 3 plus 3x kuadrat min 12x plus 7. Enter. Kemudian yang kedua kita masukkan if dengan interval min 2 kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan 1, koma fungsi x-nya 2x pangkat 3 plus 3x kuadrat min 12x plus 7. Enter. Kemudian yang ketiga, kita masukkan if dengan interval min 0,5 kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan 1, koma fungsi x-nya 2x pangkat 3 plus 3x kuadrat min 12x plus 7. Enter. Yang keempat, kita masukkan if dengan interval 1 kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan 4, koma fungsi x-nya 2x pangkat 3 plus 3x kuadrat min 12x plus 7. Enter. Selanjutnya, kita menginput ekstremum dalam kurung F. Enter. Kemudian kita input lagi inflection point.
F. Enter. Oke, didapatkan terdapat 3 titik yaitu A, B, dan C. Untuk kurva berwarna merah, itu adalah naik, cekung, bawah. Untuk kurva adalah turun, cekung, bawah. Untuk kurva berwarna biru, turun, cekung, atas. Dan kurva kuning adalah naik, cekung, atas. Sedangkan titik C pada gambar merupakan titik belok fungsi dari X. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.